Ya pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan sebuah truk tronton dan 5 mobil di turunan eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, selain melumpuhkan arus lalu lintas, kecelakaan ini juga mengakibatkan sejumlah korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah truk tronton box melintang di badan jalan usai menabrak sejumlah kendaraan di turunan eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin sore. 3 minibus dan 1 unit mobil pickup mengalami kerusakan parah usai tertabrak. Kecelakaan bermula saat sejumlah pengendara berhenti di depan lampu merah tepat di turunan eksit tol Bawen. Dari arah belakang, sebuah truk tronton box melaju kencang dan menghantam minibus serta sebuah pickup di depannya. Benturan keras membuat kedua mobil terdorong dan ringsek. Di jalur berlawanan, 2 mobil turut menjadi korban saat truk yang menabrak menyeberangi medan jalan dan menghantam keduanya. Sejumlah korban mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit Atin Bawen. Dari pemeriksaan awal polisi, truk diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Mau ngerem? Belum. Oh, Dari mana mau kemana, Pak? Dari Semarang mau ke Wonogiri, Wonosari. Ini di sini dekat. Dari sana nggak apa-apa. Tiba-tiba saja di sini kan lampu merah. Mau direm lagi malah nggak. mobil pada berhenti di depan. Kendaraan-kendaraan. Banyak Pak, kalau ke depan malah banyak korban. Kalau ke depan. Buang ke sini, buang ke kanan. Waktu itu kan. Sempat lumpuh selama 1 jam, arus lalu lintas di lokasi akhirnya berangsur normal setelah petugas kepolisian berhasil mengevakuasi kelima kendaraan tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, A-News melaporkan. Ya, ini kasus anak-anak yang bermain di lapangan parkir ini sepertinya bukan kali pertama terjadi, pemirsa. Banyak terjadi di sejumlah daerah juga. Dan ini jadi perhatian juga untuk para orang tua untuk lebih mengawasi anak buah hatinya ketika bermain di luar. Karena nggak bisa salahkan juga nih pengemudi mobil, karena ada titik-titik tertentu pemirsa yang mungkin tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Tapi mungkin kalau dari sisi orang tua harus menjaga anaknya, mungkin dari pengendara juga mungkin agak lebih berhati-hati lagi gitu kan. Apalagi karena di lingkungan banyak anak-anak ya. Benar. Karena itu kan lingkungannya sebenarnya bukan lingkungan jalan umum gitu ya, gitu. Jadi harus lebih awas lagi dengan kondisi sekitar begitu. Ya, pemerintah sempat mungkin jadi pelajaran. Kalau diperlukannya butuh taman bermain untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak yang aman. Sekali ini jadi perhatian juga dan semoga korban juga cepat sembuh begitu ya yang terluka. Betul, pemirsa. Dan ke informasi selanjutnya, Pram. Polda Metro Jaya pemirsa menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kacap Bank BUMN yang terjadi Agustus lalu. Nah, ini reka adegan menggambarkan sejumlah pertemuan para tersangka sebelum penculikan terjadi. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan yang dialami kacap Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Rekonstruksi digelar di pelataran sekitar gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya serta dihadiri polisi militer, pihak kejaksaan, keluarga korban, serta LPSK. Para tersangka yang jumlahnya lebih dari 10 orang itu dijaga polisi dan bergantian memerankan adegan. Salah satu adegan saat 4 pelaku berada di sebuah kafe di kawasan Kota Cibubur. Ada tersangka Dwi Hartono, Muhammad Nasir, Johannes Joko, dan Antonius Aditya. Para tersangka tergambarkan tengah melakukan pertemuan untuk membahas soal penculikan terhadap korban, bahkan penyerahan uang dan data-data korban. Ya pemirsa, komplotan pencuri di Bandar Lampung tak menyangka langkah mereka terbaca teknologi. Iya pemirsa, sepeda motor korban yang dibawa kabur pelaku ternyata terpasang GPS hingga membuat jejak mereka terlacak ke tempat persembunyiannya. Kayak gitu ya Pak, Keluarga pelaku pencurian mencoba menghalangi petugas saat polisi hendak membawa pelaku keluar rumah. Situasi memanas disertai suara teriakan dan saling dorong. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti curian. Sebelumnya pelaku bersama rekannya mencuri motor di perumahan Surya Kanza, Sukabumi, Bandar Lampung. Memanfaatkan pagar rumah korban yang tidak terkunci, pelaku masuk dengan merusak jendela dan mengambil kunci motor serta ponsel korban yang tengah tertidur lelap.
Pelaku membawa kabur motor korban dan kabur ke arah Teluk Betung. Namun tanpa disadari pelaku, motor korban dilengkapi GPS atau pelacak. Korban yang mengetahui motornya hilang melacak motornya melalui aplikasi pelacak. Hingga akhirnya sinyal GPS berhenti di sebuah rumah Sukarame 2, Teluk Betung Barat. Diketahui pelaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Sukarame dan merupakan residivis kasus serupa. Rumah melalui pagar yang tidak terkunci, kemudian masuk, pintunya sedikit terbuka, kemudian masuk ke rumah dengan cara mendobel menggunakan alat ini, selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor dan juga HP, lalu kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut. Motor itu masih terpasang GPS. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jangan kayak gitu ya Pak. Nah ini jadi gampang tertangkap ya Pram ya, karena ada pelacaknya GPS ini. Kayaknya mungkin ini bisa jadi ide buat orang-orang yang punya motor supaya ditempelin GPS ini biar untuk kalau amit-amit ya benar untuk apa namanya supaya kalau amit-amit dimaling gitu ya udah bisa ketahuan nih, bisa dilacak gitu. Selain kan. kunci ganda, kunci triple dipakai lagi ada pendeteksi pemirsa. Benar. Biar itu jaga-jaga. Cuman kalau udah misalnya kehilangan, mau ngambil motor harus disertakan juga dengan pengawalan kepolisian. Benar, biar lebih aman lagi. Nah, pemirsa, ini polisi juga terlibat kejar-kejaran saat menangkap penyelundup narkoba di kawasan Jalan Siohalang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, dari penangkapan ini pemirsa petugas mengamankan 2 pelaku beserta barang bukti 255 kg ganja siap edar. Ambil. Tiarap, Jempol, Diam. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan pelaku yang diduga membawa narkoba di kawasan Jalan Siohalang, Aihotang, Desa Pangambaten, Karo, Sumatera Utara. Tak mau berhenti, polisi terpaksa menabrak mobil hingga terperosok ke bahu jalan. Dengan cepat, polisi mendobrak pintu mobil dan langsung meringkus 2 orang pria. Diduga membawa ganja, polisi langsung menginterogasi keduanya. Awalnya mereka mengelak, namun akhirnya pria 40 tahun itu mengaku juga. Benar saja, dari dalam mobil polisi menemukan 255 kg paket ganja kering yang telah dikemas rapi. Penangkapan pelaku berawal dari laporan warga, sementara paket ganja yang dibawa dari Aceh rencananya akan dibawa menuju Medan. Sudah melakukan penangkapan kurang lebih 255 kg ganja. Kedua pelaku telah diamankan di Polda Sumatera Utara dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kapolsek Arjasa AKP Kusmiani meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal di Situbondo, Jawa Timur. Nyawa korban tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Mobil dinas Kapolsek Arjasa AKP Kusmiani ini rusak parah usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan BP Sudirman, Kota Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi pukul 3 sore ketika AKP Kusmiani dalam perjalanan pulang dari Polsek Arjasa menuju rumahnya di wilayah Panarukan. Ia diduga kehilangan kesadaran saat mengemudi mobil hingga mobil yang dikendarainya menabrak pohon di tepi jalan. Petugas dan warga sekitar langsung mengevakuasi korban ke UGD Rumah Sakit Elizabeth di Situbondo. Tenaga medis sempat melakukan tindakan resusitasi jantung paru RJP, namun nyawa korban tidak tertolong. Dugaan sementara, korban mengalami serangan jantung, namun proses penyelidikan tetap dilakukan untuk mencari penyebab pastinya.
Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya perwira yang dikenal berdedikasi tersebut. Kami mendapat kabar terjadi laka tunggal di depan Kodim mengendarai kendaraan dinas yang dikemudikan oleh salah satu Kapolsek, dan begitu dibawa ke rumah sakit yang bersangkutan tidak tertolong dan sudah dinyatakan oleh pihak rumah sakit meninggal dunia. Penyebabnya sendiri dan kecelakaan ini karena dugaan sementara kalau berdasar dari keterangan dokter tadi yang menangani, diduga pada saat mengemudikan terkena serangan jantung. Laka lantas ini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.